Atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-17, babu ma jaa fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait imamah atau surban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis atau pensyarah, al-imamatu ismun yudlaku ala ma yulbasu ala ar-ra'si wa qila summiyat bidzalik li'annaha ta'ummu ar-ra'sa wa tughatihi kamilan. Jadi imamah itu atau surban adalah pakaian yang dikenakan untuk menutupi kepala, dan disebut dengan imamah dari kata amma ya'ummu, artinya meliputi, karena imamah atau surban itu meliputi kepala kita. Nah, melingkari kepala dan menutupinya, menutupi kepala secara keseluruhan atau hampir secara keseluruhannya. Itu disebut dengan imamah, atau dalam bahasa kita disebut dengan surban. Wal imamatu libasun i'tadat alaihi al-'arabu qadiman. Dan penggunaan surban itu termasuk aksesoris atau pakaian yang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab dahulu kala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan surban karena memang surban itu merupakan kebiasaan atau tradisi yang sudah membudaya di kalangan Arab pada waktu itu. Nah, wa labisaha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi mu'tadi libasihim, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya mengenakan surban itu berdasarkan kebiasaan adat istiadat yang berlaku di zaman itu. Nah, dan yang namanya pakaian al-aslu fil libasi al-hil, yang namanya berpakaian itu hukum asalnya adalah boleh. Misalnya kita sekarang ini ada yang mengenakan surban, hukum asal dari pakaian itu boleh, selama tentu saja pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat atau tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengenakan imamah atau surban itu kadangkala menggunakan kopiah terlebih dahulu, kemudian dibalut dengan surban. Kadangkala juga beliau mengenakan surban tanpa qalansuh, tanpa kopiah di dalamnya. Nah, dan kadang-kadang Rasulullah mengenakan kopiah tanpa mengenakan surban. Jadi sangat fleksibel. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW mengenakan surban dan membiarkan sebagian atau ujung dari surbannya itu terjuntai ke bawah atau ada ekornya sedikit. Dan kadang-kadang Rasulullah mengenakan surban tanpa ada ekornya, tidak ada yang terjuntai ke belakang, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di bukunya Zadul Ma'ad. Dan penulis yaitu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi di dalam buku ini menyebutkan beberapa hadis tentang surban yang berputar pada 3 hal. Yang pertama pada warnanya, warna surban yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua adalah sifatnya, sifat surban tersebut bagaimana. Dan yang ketiga yang akan dibahas adalah hukum menggunakan atau mengenakan surban. Baik. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa alaihi imamatun sauda. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Hammad bin Salamah dari Abu Zubair dari Jabir. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada Yaumul Fath, pada hari penaklukan kota Mekah, dan pada waktu itu beliau mengenakan surban yang berwarna hitam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain disebutkan bahawa Rasulullah masuk ke Mekah pada penaklukan kota Mekah itu mengenakan helm besi yang biasa digunakan oleh prajurit atau mujahid dalam peperangan. Dan hadis-hadis ini tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sebagian mengatakan bahawa Rasulullah SAW mengenakan dulu helm besi tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah membalut helm besi tersebut dengan surban yang berwarna hitam. Nah, dan di sini sahabat yang menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan bahawa Rasulullah mengenakan surban yang berwarna hitam. Lalu apakah surban berwarna hitam itu merupakan kebiasaan Nabi SAW? Artinya Rasulullah terbiasa mengenakan surban hitam apakah tidak? Di sini pensyarah mengatakan bahawa tidak. Ya, cuman kadang-kadang ya Rasulullah SAW mengenakan surban yang berwarna hitam, dan Rasulullah mengenakan memiliki surban dengan warna yang berbeda-beda. Salah satunya adalah warna hitam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam buku Zadul Ma'ad, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalbashu ay as-sawad libasan raqiban wala kana syi'aruhu fil a'yad wal jum' wal majami' al-idham al-battah wa inna ma ittafaqa lahu lubsul imamati as-sauda yawm al-fath duna sa'iri as-sahabah wa lam yakun sa'iru libasihi yawma idzin as-sawad bal kana liwahu abyad." Jadi Nabi SAW ya kebetulan saja pada hari itu mengenakan surban yang berwarna hitam. Padahal surban hitam itu bukanlah kebiasaan Nabi SAW. Beliau pernah mengenakannya khutbah, tapi namanya pernah artinya tidak sering. Nah, tidak sering, sehingga tidak benar orang-orang yang mengatakan bahawa mengenakan surban berwarna hitam itu merupakan bagian dari sunnah. Nah, ini tidak benar. Nah, kemudian pada waktu itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Nabi saja yang mengenakan surban yang berwarna hitam, duna sairi sahabat. Adapun sahabat-sahabat yang lain tidak. Ya. Dan kata beliau, panji yang mereka bawa pada hari itu berwarna putih. Panji atau bendera yang mereka bawa pada Fathu Mekah itu berwarna putih. Nah, baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, di hadis ini juga menjelaskan bahawa Rasulullah pernah mengenakan surban berwarna hitam pada saat khutbah, pada saat berkhutbah. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far ibn Amri ibn Huraits an
an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbar wa 'alaihi imamatun sauda. Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, dia menceritakan kepada kami Sufyan dari Musawir al-Warraq, dari Ja'far bin Amr bin Harith bin Huraith, dari ayahnya dia mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar sementara beliau mengenakan surban yang berwarna hitam. Nah, ini hadis yang lain yang menunjukkan bahawa Rasulullah pernah berkhutbah dengan mengenakan surban yang berwarna hitam. Kemudian hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang bagaimana karakter atau sifat surban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sadala imamatahu baina katifaihi. Qala Nafi' wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalik. Qala Ubaidullah wa ra'aitu al-Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq al-Hamdani, dia mengatakan menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad al-Madani dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abdullah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengenakan surban, kemudian beliau menjulurkan ujung surbannya di antara kedua pundak beliau. Ya, jadi tidak terlalu panjang, ya, hanya sekedar sampai di antara kedua pundak. Ya, ujung surban yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kedua pundak beliau. Nah, dan dalam hadis yang lain disebutkan bahawa pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan surban dan tidak dikeluarkan ujungnya, tidak dikeluarkan ujungnya. Jadi ini cara beliau mengenakan surban, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam bab ini adalah tentang hukum mengenakan surban. Jadi kata pensyarah, lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun fi fadli lubsil imamah. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan menggunakan surban. Banyak hadis-hadis yang tersebar yang berbicara tentang keutamaan menggunakan surban, tapi semua hadis itu adalah hadis yang palsu dan sebagainya adalah hadis yang lemah, dan tidak ada satupun hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan mengenakan surban. Di antara hadis yang tersebar, dan hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, adalah yang pertama, salatun bi imamatin khairum min 25 salatan bila imamah. Salat dengan menggunakan surban itu lebih utama daripada 25 kali salat tanpa menggunakan surban. Ya, luar biasa. Jadi 25 banding 1, sama dengan salat berjamaah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 25 kali. Nah, jadi ini adalah hadis yang maudhu', hadis palsu. Hadis yang lain, dan ini juga adalah hadis yang palsu, wa jum'atun bi imamah khairum min 70 jum'atan bila imamah. Satu Jumat kita mengenakan surban untuk sholat Jumat itu lebih baik daripada 70 Jumat yang tidak menggunakan surban. Ini lebih hebat lagi, 70 kali. Nah,
Dan ini juga adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Syahidnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait surban ini, dia adalah adat, kebiasaan, tradisi yang dulu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga melakukannya. Beliau tidak pernah memerintahkannya, ya, dan beliau tidak pernah menganjurkannya. Ya, tidak ada hadis qauli, perkataan yang mengatakan alaikum bil imam, hendaknya kalian menggunakan surban. Ya, tidak ada hadis yang seperti itu. Sehingga berkaitan dengan surban ini, ya, kata penulis di sini, kata pensyarah, hal lubsul imam sunnah yujabu bi anna al-asla lil insani an yalbasa min libasi ahli baladihi wa la yumayyizu nafsahu bi syai'in anhum ma lam yukhalifu syara'. Sebaiknya penduduk sebuah negeri itu mengenakan pakaian yang terbiasa dikenakan di negerinya masing-masing, dan tidak memposisikan dirinya mengenakan pakaian yang yukhalifu ahla baladihi, yang menyelisihi pakaian yang dikenakan oleh penduduk di negerinya. Ya, karena jangan sampai itu kemudian termasuk libas syuhrah, jangan sampai termasuk di antara pakaian yang disebut dengan pakaian syuhrah, pakaian yang memancing orang lain untuk kita melihat kepadanya, menarik perhatian orang lain. Nah, menjadi pusat perhatian. Nah, jadi dikhawatirkan jangan sampai termasuk libasus syuhrah. Tapi kalau ini tidak menjadi masalah, artinya itu sudah menjadi biasa ya, di sebuah negeri, maka tidak ada masalah. Tidak termasuk lagi dalam larangan mengenakan pakaian yang syuhrah tadi. Nah, tapi kalau misalnya tidak, masih aneh dipandang oleh masyarakat, maka hendaknya sebaiknya tidak dikenakan. Wallahu a'lam. Nah, baik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengutip atau di sini dikutip fatwa dari Lajnah Daimah, lembaga fatwa resmi Saudi Arabia, mengatakan lubsul imamah minal a'dad wa laysa minal ibadat, wa innama labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annaha kanat min libasi qaumihi. Dipertegas bahwa mengenakan surban itu di antara adat, ya, di antara bentuk adat istiadat, dan bukan dalam bentuk ibadah. Dan Rasulullah mengenakannya pada waktu itu hanya sebatas karena itu merupakan pakaian yang dikenakan oleh kaumnya, dan karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka Rasulullah juga mengenakannya. Baik. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-18, babu ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-izaru huwa ma yulaffu bihi juz'ul badani al-asfal. Jadi ada dua pakaian, di antara jenis pakaian yang dikenal di zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah al-izar. Al-izar itu adalah pakaian yang dililitkan di bagian badan yang di bawah, bagian bawah dari badan kita. Jadi dia adalah pakaian yang dililitkan di bagian bawah badan kita. Yang kedua, ar-rida. Ar-rida, ya, bisa juga disebut dengan selendang. Ar-rida adalah ma yudha'u 'alal katifaini wa yughatti bihi juz'ul badani al-a'la. Ar-rida itu artinya yang dikenakan di bagian atas badan kita, yang tersangkut di kedua pundak kita. Nah, tersangkut di kedua pundak kita disebut dengan ar-rida. Dan ini di antara jenis pakaian yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ولهذا ستأتي الأحاديث كثيرة أنه لبس الإزار والرداء لكن لم ينقل عنه حديث واحد في فضل لبس الإزار والرداء. Tapi tidak ada satupun dalil
yang menunjukkan keutamaan mengenakan sarung dan selendang. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang keutamaannya. Kalau sebelumnya kan pernah kita bahas tentang al-qamis atau jubah. Disebutkan bahwa pakaian yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah al-qamis atau jubah. Dan kita sudah sebutkan di antara ilahnya karena lebih mudah untuk dikenakan, simple untuk dikenakan, dan juga simple di dalam pergerakannya. Adapun terkait dengan sarung ini, beliau menggunakannya, tapi tidak ada sama sekali satupun dalil yang menjelaskan tentang keutamaannya atau dalil tentang bahawa Rasulullah sangat menyukainya. Tidak ada. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humayd bin Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyah kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ayyub dari Humayd bin Hilal dari Abu Burdah, dia mengatakan Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami kisaan mulabbadan, pakaian yang tebal, pakaian yang belum dibentuk, masih polos atau belum dijahit, belum dijahit, yang tebal, dan izarun ghalidhan, dan juga sarung yang tebal. Kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah SAW wafat sementara mengenakan kedua pakaian ini. Mengenakan sarung dan juga selendang yang tebal, selendang pakaian atas selendang bukan sekedar yang dikalungkan di leher saja sebagaimana yang kita pahami biasanya selendang yang dikalungkan di leher, tapi selendang di sini dimaksud adalah selendang yang memang bisa digunakan untuk menutupi semua bagian tubuh kita bagian atas, sama pakaiannya jamaah umrah atau jamaah haji, pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu yang bawah disebut dengan izar atau sarung, dan yang di atas disebut dengan rida atau selendang, yang diselendangkan, yang menutupi kedua pundak kita dan bisa menutupi semua badan kita. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW meninggal dunia sementara beliau mengenakan sarung dan juga mengenakan kisah mulabbad, pakaian yang belum dijahit yang tebal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah an al-Ash'ath ibn Sulaym qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izara fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha qala ama laka fi uswah fa nadhaltu fi fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Jadi bagian awal ini adalah sanadnya, dan ini diantara atau salah satu yang membedakan agama Islam dengan agama-agama yang lain adalah Allah SWT menjaga agama ini dengan sanad tersebut. Hadis ini diterima, nanti dikatakan sahih kalau diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah dan kuat hafalannya. Ini semua para perawi-perawi yang sampai kepada Imam At-Tirmidzi, dan tidak boleh terputus
Ya, tidak boleh terputus sanadnya. Jadi untuk menentukan hadis ini dhaif atau sahih itu juga sesuatu yang rumit, Jadi ketika ada hadis yang sudah misalnya disepakati kesahihannya, itu sudah menjadi sumber Islam yang tidak boleh lagi diragukan kebenarannya, tidak boleh lagi dipertanyakan. Yaitu kan hadis nanti disusun beberapa ratus tahun setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang benar. Nah, tapi disusunnya itu bukan abal-abal, ya, tapi melalui proses penelitian dan filter sanad itu, perawi itu harus benar-benar kuat hafalannya, jujur, thiqah, adil, ya, baru bisa diterima hadis yang dia riwayatkan. Nah, jadi dia mengatakan, sahabat ini mengatakan, pernah saya berjalan di Madinah, kemudian tiba-tiba ada orang di belakang saya yang mengatakan, angkatlah sarungmu. Iya, angkatlah sarungmu, karena sesungguhnya diangkatnya sarung itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih menjaga pakaian kita. Lebih menjaga pakaian. Kemudian dia pun menoleh ke belakang, ternyata yang berucap itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, pakaian ini, sarung yang saya kenakan ini sarung yang biasa-biasa saja. Ya, tidak perlu untuk saya jaga. Maksudnya tidak perlu, kalaupun harus kotor saja, kalau harus cepat rusak tidak ada. Karena sarung ini sarung yang biasa, bukan sarung yang istimewa. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, apakah kamu tidak mau berqudwah kepadaku? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika seseorang mengangkat sarungnya atau mengangkat pakaiannya, hal yang paling pertama yang menjadi alasannya adalah awet, ya, kita gunakan daripada pakaian yang sampai mengenai tanah misalnya, itu cepat kotor dan juga cepat rusak bagian bawahnya. Nah, ini tentu saja alasan yang belakangan, tapi alasan yang paling utama adalah karena ini merupakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebutkan nantinya. Nah, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan contoh sarung yang digunakan oleh beliau itu sampai di pertengahan betis, ya, beliau sallallahu perempuan. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah isbal, beliau mengatakan, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kakinya karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, fa kaifa yasna'na an-nisa'u bi dhuyulihinna? Wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana dengan kami perempuan ini? Ya, apa yang kami lakukan dengan ujung-ujung pakaian kami? Sampai di mana batasnya? Apakah kami juga harus mengangkatnya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yurkhina shibran. Kalau perempuan, ya, dia panjangkan satu jengkal di bawah mata kakinya. Nah, satu jengkal di bawah mata kakinya. Ummu Salamah mengatakan, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau satu jengkal, Rasulullah, itu kalau berjalan masih nampak telapak kakinya. Kalau dia berjalan akan kelihatan itu kakinya atau telapak kakinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi. Kalau begitu boleh dipanjangkan sampai satu hasta, ya. Satu hasta begini. Satu mana ini? Satu hasta, ya. Satu siku begini. Ya. Dan jangan dipanjangkan lebih daripada itu. Jangan dipanjangkan lebih daripada itu. Ya, bisa dibayangkan, ya.
Ya, bagaimana di zaman Nabi SAW ini, bagaimana sahabiyat kalau mereka berjalan disapu semua itu jalanan. Ya. Karena satu jengkal saja di bawah mata kaki itu sudah disapu semua jalanan. Nah, sementara Ummu Salamah ini dia masih komentar, ya masih komentar kalau satu jengkal itu kalau kita berjalan masih kelihatan itu. Ya, bagaimana tingginya rasa malu para sahabiyat. Ya, sudah satu jengkal di bawah mata kaki, ya masih mau kalau lebih daripada itu. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan boleh dipanjangkan lagi, tapi satu hasta saja, sesiku. Jangan lagi lebih panjang daripada itu. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa tanah itu hukum asalnya adalah suci. Ya, pakaian kita ketika terkena tanah itu hukum asalnya adalah suci. Ya, terutama akhwat misalnya ketika pakaiannya panjang ya terkena tanah itu hukum asalnya adalah suci. Sampai dia yakin betul bahwa pakaiannya ini menyentuh najis. Ya, misalnya dia lihat ada bekasnya. Ya, ada bekasnya. Kemudian dia cium, dia rasa-rasa, ya ternyata yang bau. Ya, bau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, berarti itu sudah jelas najis. Kalau sudah jelas najis baru dibersihkan, dicuci bagian yang terkena najis tersebut. Adapun kalau tidak jelas, tidak cuma sekedar tanah saja, maka kita katakan pakaiannya itu adalah suci. Karena tanah itu hukum asalnya adalah suci. Nah, bahkan orang bersuci dengan tanah ketika kita bertayamum. Nah, kemudian bagaimana kalau akhwat mengenakan pakaian di atas telapak kakinya atau sejajar dengan mata kakinya? Ya, boleh saja selama mengenakan kaos kaki. Ya, tapi ya jangan terlalu tinggi. Ya, meskipun ada kaos kaki juga jangan terlalu tinggi. Ya, paling tidak sampai di mata kaki atau di bawahnya sedikit. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya atau ya masih ada dia. Ya. Kemudian dia mengatakan amalaka fiyya uswah, apakah kamu tidak mau meneladaniku? Ya, jadi di antara bentuk keteladanan kepada Nabi SAW adalah mengangkat sarung atau pakaian di atas mata kaki, dan lebih afdalnya lagi adalah di setengah betis. Nah, baik, kemudian hadis yang lain tentang larangan isbal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Sarung yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya adalah di neraka. Di hadis yang lain, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim, al-musbil wal mannan wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib." Ini hadis yang paling yang paling keras melarang tentang masalah isbal. Sabda Nabi SAW, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah tidak memandangnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Ya, ada 4 ya. Pertama, Allah tidak bicara kepadanya. Kedua, Allah tidak memandangnya. Ketiga, Allah tidak mensucikannya. Keempat, baginya azab yang pedih. Yang pertama adalah yang musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kedua adalah al-mannan, orang yang suka mengadu domba. Yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, dia mau kalau barang dagangannya cepat laku, dia bersumpah. Ya, padahal bohong. Itu merupakan di antara dosa-dosa besar. Baik, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim bin Nadir an Hudzaifah bin al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adlati saqi
awsaqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fa lahaqqa lil izar fil ka'baini. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Abu Ishaq, dari Muslim bin Nadir, dari Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan Nabi SAW memegang otot di betis saya, otot betis. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah batasnya pakaian yang kita kenakan. Ya, dan otot betis itu di pertengahannya, di atasnya sedikit setengah, di atasnya sedikit pertengahan betis. Dan kalau tidak mau maka di bawahnya sedikit. Di bawahnya sedikit itu adalah di pertengahannya, ya, di pertengahan betis. Fain abait, ya kalau tidak mau maka boleh di bawahnya, tapi jangan melewati mata kaki. Nah, jadi ini urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ya, yang paling utama adalah di atasnya sedikit pertengahan, di bagian otot betis, ya. Kemudian di bawahnya, di pertengahannya. Kemudian di bawahnya lagi sampai di mata kaki, batasnya sampai di mata kaki. Artinya sampai di mata kaki, pas di mata kaki itu masih ditolerir. Tapi kalau sudah melewati mata kaki, itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang. Ma asfala minal ka'bain, yang di bawahnya mata kaki, bagiannya adalah di neraka. Nah, baik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul muslim ila nisfi saq wa la haraj aw la junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bayn fama kana asfala min dhalik fa fin nar man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Sarungnya seorang muslim, di sini semuanya disebutkan sarung, ya, tapi sarung ini mewakili pakaian yang lain, ya, semua pakaian, apakah jubah, sarung, celana dan seterusnya. Kata Rasulullah, sarungnya seorang muslim itu sampai di setengah betisnya, dan tidak mengapa di bawahnya, tidak mengapa antara setengah betis dengan mata kaki. Dan apa yang di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah di neraka. Dan barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada di hari kemudian. Di sini, di hadis ini dijelaskan konsekuensi yang berbeda antara orang yang isbal karena kesombongan dengan orang yang isbal bukan karena sombong. Orang yang isbal karena sombong itu akibatnya sangat parah, ya, sangat berat, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan peduli kepadanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Nah, tapi kalau misalnya dijulurkan, dipanjangkan bukan karena sombong, ya, maka konsekuensinya adalah bagiannya ada di neraka. Ya, sama-sama konsekuensinya berat, tapi yang lebih berat adalah kalau karena kesombongan. Nah, saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua bab yang kita bahas terkait sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga terkait surban yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Masih ada sisa waktu berapa menit? Habis. Baik. Masih ada. Sudah. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.